Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat Pagi, pagi. Bu Cantik. Sampai pagi Bu Apa Sandi. kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sehat selalu, Luar Bu. biasa, luar biasa. Sehat, Sehat luar ya. Hari ini biasa. kita bisa kembali bersyukur, kembali di sekolah kita dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk doa pembukaan dibawakan oleh anak Ibu Santun Simanjuntak. Silakan Nak, dibawa doa pembukaannya. Ya Bu, baru tadi aku udah makan dua lagi ya Bu, nggak apa-apa. Baik, Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai aktivitas kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah menikmati rezeki yang Tuhan berikan tadi dan kini kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami para murid agar bisa mengerti apa yang diajarkan oleh ibu guru kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat doanya anak Ibu. Nah, Ya Bu. Apa yang kau doakan tadi, Santun? Makan apa tadi? Tapi tadi yang pertama udah apa? Apa, Nak? Mendoakan makan. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Sebelum masuk ke pembelajaran yang baru, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Minggu ini kita membahas topik yang baru, yaitu aku memiliki kemampuan. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu tujuan secara umum. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah kriteria ketuntasan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, menjelaskan pentingnya mengetahui kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuannya sesuai dengan pesan kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dan yang keempat, menyusun rencana sederhana dalam yang akan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Nah, sebelum kita mendalami materi kita, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud dengan bakat? Yang mau menjawab silakan diangkat tangannya ya, Nak. Saya, Bu. Iya, Sri, apa jawabannya, Nak? Bakat itu kan, Bu, menurut saya kemampuan alami atau potensi yang dimiliki seseorang sejak dia lahir, Bu. Gitu, Iya, betul sekali ya. Jadi bakat itu adalah sesuatu atau kemampuan yang ada di dalam diri kita yang kita bawa sejak lahir. Baru pertanyaan yang kedua, apa bakat yang kamu miliki? Siapa yang mau menjawab? Diangkat tangannya. Saya, Bu. Iya, Ursula. Saya bakatnya menyanyi, Bu. Iya. Jadi, Nyanyi dulu Bu. ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Sasmita, Bu. Sasmita. Sasmita, Itu apa Ibu Nak jawabannya? Saya suka masak, Bu. Iya, berarti nanti masak. minggu depan bawa Ibu makanan yang enak dari rumah ya. Oke, boleh, Bu. Ibu mau Ya, makan apa, Bu? Jadi lapar Bu. Oh iya, nanti kan bawa bekal kita makan sama-sama setelah pembelajaran kita. Jadi anak-anak kami, jadi bakat itu adalah sesuatu atau kemampuan yang ada di dalam diri kita yang memang sudah ada sejak lahir. Nah, dengan materi ini kita akan melihat bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi bakat-bakat yang sudah ada dalam diri kita. Tugas kelompok. Ya, Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 itu nanti ada Santi Jega, Santun Simanjuntak,
dan Sasmita. Di kelompok 2 itu nanti ada Sylvester, Sri Eva, dan Ursula. Dan kelompok 3 ada nanti Sri Juliana dan Sudarsono. Bu, saya nggak mau sama Sudarsono, Bu. Kenapa, Iya, Nak? Bu. Nanti dia nggak mau kerja yang disuruh saya, Bu. Biarlah Iya. aku aja nanti yang jawab. Biarlah aku aja yang jawab nanti. Ibu nanti akan membimbing bahwa semua kelompok harus bekerja dengan baik sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Baik, nah sekarang kita akan melihat, Ibu di sini akan menampilkan sebuah gambar. Coba dulu, Nah, diperhatikan ini gambarnya. Coba diteliti, dibaca apa saja kira-kira yang dilihat dalam gambar. Tulisan, Bu. Tulisan itu, Bu. Iya, ada Banyak tulisan, tulisannya, Bu. Tulisan apa Iya. bakat saya, Bu? Iya, Iya, Bu. ada bakat-bakat saya. Ya, betul. Dalam gambar di sini dibuat berbagai macam bakat yang dimiliki oleh manusia. Nah, setelah kita melihat gambar, sekarang kita akan masuk dalam kerja kelompok. Tadi kelompoknya sudah Ibu bentuk, ada 3 kelompok. Nah, sekarang anak-anak Ibu harus berdiskusi dahulu. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, kita akan melihat dulu kira-kira dari gambar ini apa yang harus kita buat sebagai inti dari pokok permasalahan. Jadi intinya adalah tema yang kita ambil adalah apa yang menjadi bakatku. Nah, sekarang setiap kelompok masuk dalam kelompok masing-masing, menjawab pertanyaan di lembar kerja yang sudah ditentukan. Ya, di sini ada 5 kelompok. Silakan kelompok masuk, dibentuk kelompoknya dan mengerjakan tugas atau pertanyaan sesuai dengan yang Ibu buat di dalam LKPD. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit untuk mengerjakan tugasnya. Iya, untuk mengambil sumber lain selain dari gambar yang sudah kita lihat tadi, Ibu juga akan menunjukkan sumber lain di mana nanti anak-anak Ibu mengamati video dan mencari tahu apa yang menjadi dari mana kita mengetahui bakat kita disesuaikan nanti dengan pertanyaannya. Silakan diamati gambar video ini. Belum ada videonya, Bu. Sebentar ya, Nak. Ibu apa dulu ya? Oke, Bu. Tengok itu sudah, nanti nggak bisa kau jawab. Ih, ku tengoknya teman. Ih. Bagi nanti makananmu ya. Makan terus Pak Sudarsono nih. Kalian lah berantem. Damai kita, Bu Sri, damai ya. Satu kelompok kita. Damainya kita, cuman kan nanti nggak mau aku menjawab kalau kamu nggak kerja. Janganlah diingat kisah-kisah kita dulu di kampus. Lama kali, Bu. Dikirim di grup WA aja Bu Silakan videonya Bu. diamati dengan baik-baik ya, Nak. Belum nampak videonya, Bu. Langsung kirim di WA kelompok kami udah. aja Bu. Ya, di grup Ini kami aja, Bu. Ya, di Ya. grup aja Bu ya biar bisa dibuka. Iya.
Semua sudah menyaksikan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan dilanjut kembali mengerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Semua peserta kelompok, Ibu harap aktif, jangan ada yang main-main, dan saling bekerja sama dengan baik. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah selesai, maka sekarang kita akan masuk dalam persentase kelompok. Ya, jadi dalam persentase kelompok ini, silakan setiap kelompok nanti maju ke depan, mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Ya, jadi untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan dan satu orang nanti menjawab ya. Sudah ditentukan pian kan? Yang menjawab nanti Santi Jega ya. Apa yang pertama sekali ketika kamu pikirkan ketika melihat gambar? Ya, silakan kelompok pertama dibacakan. Saya, Bu. Ya. Yang pertama sekali dilihat adalah bakat yang besar di tengah gambar. Bakat, Bu. Iya. Jadi dalam gambar itu dikatakan di situ ada bakat. Ya, untuk kelompok 2, silakan nanti menjawab sesuai dengan yang didiskusikan siapa yang menjadi juru bicara. Menurut kalian, apa saja yang bisa kita pelajari dari gambar-gambar ini tentang diri kita sendiri? Ya, siapa yang menjawab? Ayo, kelompok 2. Ayo kelompok 2, jangan diam kelompok. Mana kelompok 2, Bu? Nggak Mana serius Sylvester dari orang ini? itu, Bu. Enggak ingatnya Mana? lagi. Main Bu. orang Saya, Bu. Ya, Enggak ingatnya lagi. Bu. karena Sylvester lagi ke kamar mandi digantikan temannya oleh Sri Eva. Baik, Bu. Menurut kelompok kami, gambar ini menampilkan berbagai macam aktivitas. Misalnya melukis, mengukir, kemudian olahraga, dan lain-lain, Bu. Iya. Untuk kelompok 3, dari semua aktivitas yang tertera mana yang paling sering kamu lakukan? Ya, silakan dijawab kelompok 3. Saya, Bu. Iya, Sudarsono. Iya, Apa, Bu. Nak? Saya yang menjawab ya, Bu. Ya, silakan, silakan. Yang paling senang kami dalam kelompok ini, Bu, kami berdua sama, Bu, yaitu aktivitas seni. Seni itu seperti melukis, menggambar, mewarnai. Saya senang mengekspresikan diri saya melalui melukis seperti itu, Ibu. Iya. Jadi, anak-anak kami semua kelompok berperan dengan baik. Ibu cukup sangat senang karena setiap kelompok aktif dan dengan diskusi kelompok ini, Ibu yakin bahwa anak-anak kami sudah mengenali bakat yang ada dalam dirinya. Nah, kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang kita presentasikan tadi. Jadi kesimpulannya adalah mengembangkan diri adalah sebuah proses yang berkelanjutan dengan terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan melakukan refleksi diri, kita dapat menemukan minat dan bakat yang tersembunyi dalam diri kita. Lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini, namun pada akhirnya keputusan untuk mengejar minat dan bakat adalah ada di tangan kita sendiri. Ya, itu betul. Jadi meski ada dukungan, segala keputusan untuk bakat kita yang mau kita kembangkan di masa depan adalah ada di tangan kita sendiri. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa di awal pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bakat itu adalah kemampuan alami atau potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu hal dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Jadi dalam arti setiap orang bisa memiliki satu
lebih dari satu bakat. Jenis-jenis bakat ini ada bakat seni, bakat bahasa, matematika, olahraga, dan kepemimpinan. Nah, untuk refleksi di sini ada pertanyaannya. Cukup dijawab di dalam hati. Minggu depan Ibu akan menanyakan hasil dari refleksi dengan dari pertanyaan ini. Apakah kamu pernah merasa minder atau tidak percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki? Apakah kamu sering mendapat pujian dari orang lain tentang suatu hal yang kamu lakukan? Apakah kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain? Apakah saya merasa bahwa kemampuan yang saya miliki bermanfaat bagi masa depan saya? Nah, jadi ini refleksinya akan Ibu tagih ke minggu depan. Nah, anak-anak kami, untuk tugas minggu depan, kita masih di materi yang sama, yaitu aku memiliki kemampuan, maka tugasnya adalah membaca teks kitab suci yang diambil dari Matius tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi anak-anak kami, inilah tugasnya minggu depan yang menjadi bahan pembelajaran kita untuk berikutnya. Nah, anak-anak kami, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka sebelum kita istirahat atau sebelum kita makan siang, maka anak-anak kami, kita akan menutup pertemuan kita ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh salah satu anak kami, yaitu Sylvester. Baik Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Dibuat doa penutup kita. Baik, terima kasih Ibu. Mari teman-teman, Ibu, kita tutup doa kegiatan kita, belajar kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran ini. Berkatilah kami dengan Ibu Guru kami, semoga apapun yang kami lakukan, semuanya dapat sesuai dengan kehendak-Mu dalam diri kami. Engkau hendak kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat siang anak-anak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa minggu Terima kasih Ibu depan. Santi. Terima kasih. Baik, teman-teman, sekiranya siapa yang komentari tadi? Ibu Sasmita. Nah, Ibu, Saya ya, silakan. Pak ya. Silakan. Oke, Bu. terima kasih untuk tampilan dari Ibu Santi Aritonang ya. Berdasarkan tampilan Ibu tadi ya, saya melihat bagian pendahuluan sudah lengkap ya. Ada kriteria pendahuluan itu sudah lengkap, ada absen, doa, salam, mengucapkan salam itu jadi sudah lengkap, sudah baik ya. Kemudian untuk kegiatan inti juga sudah lengkap untuk sintak-sintak PJBL-nya ya. Nah, kemudian begitu juga untuk penutupnya juga sudah lengkap, ada penyimpulan, refleksi, doa penutup ya. Nah, kemudian untuk saran saya mungkin untuk media pembelajaran aja dipersiapkan dengan matang, Bu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima